Oke, halo semuanya, balik lagi di channelnya Sobat Kemudi. Honda mengeluarkan mobil yang revolusioner lagi ya. Setelah kemarin Honda Civic berubah mesinnya menjadi hybrid, sekarang Honda HR-V. Giliran mobil ini, mobil yang banyak diminati di Indonesia, dan dia sekarang menggendong mesin hybrid juga. Honda sekarang punya gebrakan baru dengan mengeluarkan mobil ini, dan mobil ini mungkin bisa bersaing dengan mobil-mobil China, karena dia juga pengen mungkin akan bersaing dengan China, apalagi dengan merek Chery, karena dia di situ mainnya. Chery itu selalu menghajar mobil-mobil dari Honda, tapi Honda sekarang tidak khawatir karena dia mengeluarkan mobil yang revolusioner seperti ini dengan membawa mesin hybrid. Ini adalah HR-V hybrid ya, tahun 2025. Dan sekarang gua akan bahas dari mobil ini. Sebetulnya mobil ini kalau misalkan kita lihat sekilas, sebenarnya mobil ini tidak banyak perubahan yang signifikan untuk bagian eksteriornya ya, karena mobil ini kecenderungannya dia facelift, bukan all new ya, jadi masih facelift. Jadi makanya kalau misalkan kita lihat sekilas seperti ini bentuknya masih sama persis dengan HR-V sebelumnya ya, masih sama. RS-nya juga masih ada. Saudara dari mobil ini tuh dia memiliki turbo, tapi ya sudahlah, itu turbonya beda lagi. Tapi ini dia akan menghemat bahan bakar lagi. Nanti kita akan bahas bahan bakarnya seperti apa untuk mobil ini ya. Kita lihat eksteriornya dulu. Dari mulai depan di sini memang lampu di sini memang masih sama persis ya, jadi menggunakan LED. Nah, grillnya di sini yang berbeda. Jadi grillnya sebenarnya kalau sekilas hampir sama, tapi kalau kita lihat detail, grill dari mobil ini tuh berbeda. Dan yang paling kelihatan jelas adalah logo Hondanya. Sekarang dia pakai biru-biru karena mobil ini hybrid cuy, bisa hemat bahan bakar. Di sini juga dia ada logo RS-nya, dan ciri khas dari Honda HR-V itu di bagian bawah. Bagian bawahnya sini dia ada denyut gitu, kayak denyut jantung gitu. Jadi ininya merah dan ada denyutnya gitu. Gue nggak ngerti ini sebenarnya filosofinya dari mana. Apakah ini denyut jantung atau ini tuh seperti speaker ya. Dan sini juga dia warnanya warna chrome dicampur dengan warna hitam glossy. Jadi mewah kalau misalkan kita lihat dari depan tuh bener mewah. Cuman di sini memang Honda HR-V itu tidak memiliki kamera 360. Tapi nggak usah khawatir, karena mobil ini meskipun dia tidak punya kamera 360, Honda masih memberikan yang namanya Honda Lane Watch yang ditaruh di spion sebelah kiri. Ada Honda Lane Watch-nya. Jadi ini tuh bisa melihat titik buta dari sekitar kita ya. Jadi arah sebelah kiri, karena di sebelah kiri tuh paling rawan mungkinnya, makanya Honda menyimpan Honda Lane Watch di sini. Dan di sini spionnya dia masih sewarna dengan body, dan ini warnanya warna yang gue suka. Ini tuh warna kaki seperti ini, dan ini banyak sekali yang menyukai warna ini, favorit lah ya. Sini juga karena mobil ini sudah memiliki Honda Sensing, tuh ada Honda Sensingnya juga ya. Honda Sensingnya ada, tapi memang mobil ini belum memiliki yang namanya warning di spionnya. Biasanya kan kalau ada yang nyelip tuh ada warning gitu kan, blind spot monitoring, tapi di sini dia masih belum punya juga. Nah, di sini overfendernya dia tidak berwarna doff, jadi dia warnanya glossy, dan di bawahnya dia ada roda. Bannya dia dari Bridgestone dengan ukuran ringnya kita lihat sekarang ya. Dia ringnya ring 18 inci, dibalut ban berukuran 225/50, dan ini dia warnanya warna grey untuk bagian velgnya. Dan di sini dia sudah ada disc brake, dan disc brake dari mobil ini sudah terpasang di keempat roda. Jadi safety. Nah, terus di sini bagian sininya, nah atasnya dia kenapa berwarna hitam? Karena di atas ini ada panoramik. Nanti kita bakal lihat di bagian dalamnya ya. Sini juga door handle dia sewarna sama body, dan ada sensor untuk smart key-nya juga di bagian belakang. Nah, handle-nya seperti biasa dia ada di sini, dan di bagian belakang di sini sama persis seperti bagian depan. Harganya yang menarik dari mobil ini. Harganya itu tidak sampai 500 juta rupiah. Gila, keren banget. Padahal mobil ini tuh varian yang tertinggi, varian RS, tapi harganya nggak nyampe 500 juta rupiah. Menarik bukan?
Ini dia bagian belakangnya. Bagian belakangnya pun masih terlihat mirip sekali dengan generasi sebelumnya. Karena ingat, mobil ini hanya facelift saja ya. Dari mulai atas, mobil ini sudah memiliki antena model shark fin. Sini ada upper spoiler, Hyman stop lamp, rear defogger, rear wipernya ada, logo Hondanya tetap menggunakan warna biru-birunya seperti ini. Dan yang beda dari mobil ini adalah stop lampnya. Jadi lampu-lampu di bagian belakang ini sedikit berbeda. Kalau yang dulu, kalau kita perhatikan, dulu mobil ini tuh punya stop lamp yang garis-garis ke bawah. Seperti ini. Tapi sekarang itu tidak. Jadi diganti semuanya menggunakan bar. Jadi ke samping, menyamping semuanya. Dan ini semuanya sudah LED. Jadi keren kan kalau misalkan nyala malam-malam tuh. Di paling bawah sini, di bawahnya lagi dia ada emblem HRV. Terus di sini dia ada emblem RSI HEV ditulis di sini biar kelihatan oh iya mobil ini tuh mobil hybrid gitu. Terus di bagian bawah ada persensoran, reflektor dan muffler. Mufflernya kita lihat di sini. Yes. Mufflernya agak ngumpet di dalam jadi nggak kelihatan. Jadi nggak sombong mobilnya. Kita buka bagasinya sekarang. Oh iya, masih ada yang ketinggalan. Di bagian belakang nggak usah khawatir. Mobil ini masih punya kamera mundur. Jadi aman kalau misalkan kita mau parkir mundur dong. Kita buka bagasinya ya. Bagasinya sudah jelas mobil ini elektrik. Nggak usah berat-berat ya. Nah, untuk bagasi karena mobil ini akomodasinya hanya 5 penumpang saja. Jadi jelas bagasinya luas, bisa bawa koper banyak ya. Cuman yang hybrid ini ya, varian yang hybrid ini memang tidak disediakan ban serep. Yes, karena di bagian belakang sini tertanam sebongkah baterai untuk membantu mesin konvensionalnya melaju di jalan raya. Jadi nggak ada ban serep, tapi biasanya kalau mobil yang tidak ada ban serepnya itu dikasih pompa ban elektrik ya. Di sini cuma ada ruang penyimpanan yang tidak terlalu besar juga dan mungkin sisanya buat dongkrak dan kawan-kawannya. Oke, kita tutup lagi. Oke, lanjut ke bagian interiornya. Interiornya sebenarnya tidak banyak perubahan, jadi masih mirip-mirip aja seperti generasi sebelumnya. Dan interiornya jujur memang gua suka sama mobil ini ya. Jadi di sini tuh masih ada kemiripan dengan Honda Civic, Honda CR-V itu masih ada kemiripan ya dengan panel-panel AC seperti ini. Jadi dia seperti diputar-putar gitu knobnya. Ini masih retro dan perpaduan retro dan modernnya juga. Dan di sini bahannya dia sudah menggunakan soft. Jadi di sini tuh empuk-empuk, tapi sebelah sini dia memang enggak ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Yang paling penasaran adalah instrumen clusternya. Kita nyalain dulu mobilnya. Ya, instrumen cluster dari mobil ini ternyata dia perpaduan antara analog dan digital ya. Jadi di tengahnya ada MID gitu. Jadi kita bakal bisa lihat kayak baterainya seberapa banyak. Terus misalkan di sini banyak indikator dari Honda Sensing-nya juga. Terus misalkan door warningnya juga ada, jadi kalau misalkan pintunya ngebuka dia ngasih warningnya juga ya. Jadi di sini lengkap. Head unit dari mobil ini tidak terlalu besar memang, tapi yang penting mobil ini sudah memiliki Apple CarPlay dan Android Auto, katanya sih secara wireless, tapi itu belum gua cobain ya. Sisanya sih ya sama aja ya, kayak USB, Bluetooth yang gitu-gitu, teleponnya sama persis. Terus di bagian bawahnya ada AC, AC-nya dia model digital tapi masih menggunakan tombol fisik seperti ini. Jadi bagus. Ya, gampang mengoperasikannya kalau menggunakan tombol fisik seperti ini. Dan di sini juga dia sudah punya auto climate juga, rear defogger, front defogger, ventilasi, dan di sini tombol on dan off-nya. Dan ada laci penyimpanan USB, USB-nya ada 2, ada USB A, USB C, dan di bawahnya ada wireless charging. Nggak aneh sih ya kalau Honda punya wireless charging. Terus di sini juga transmisinya dia seperti ini, jadi masih sama, jadi kecil. Terus di sini juga tidak ada rem tangan yang krak-krak nggak ada. Di sini dia ada drive mode juga, dan kita bisa lihat drive mode-nya. Ada normal, sport, dan icon. Jadi ada 3 drive mode pada mobil ini. Ini rem parkirnya sudah elektrik dan ada brake hold-nya juga. Untuk jok dia sudah dibalut kulit dan ada jahitan merah-merahnya dan ada emboss RS di sini. Ya, karena mobil ini memang tipe RS. Dan ini Honda Sensing-nya di sini nih. Kameranya di sini.
spionnya tengahnya dia auto dimming, dan di sini ada lampu LED. Nah ini bagian atas ada yang namanya panoramik. Ya memang panoramiknya di sini tidak elektrik. Jadi kalau yang depan kita bisa geser, kalau yang belakang itu harus dibuka. Ya. Pertanyaan gue, kenapa Honda nggak bikin yang elektrik gitu? Biar gampang aja, biar nggak susah sih. Untuk di bagian belakang nih yang tadi gue bilang yang harus dicabut itu ini. Ini tuh dia untuk atapnya. Jadi ini tuh harus dicabut kalau misalkan mau buka panoramiknya gitu. Dan ini tuh ada dua. Ada dua. Joknya di belakang sini dia sudah bisa 3 orang. Ada headrestnya 3 dan di sini ada armrest. Armrestnya dia tidak kokoh, jadi dia masih letoy seperti ini. Ada 2 buah cup holder dan jok di bagian depan di bagian belakang ini sudah support ISOFIX. Masih ada gundukan kecil. Di bagian tengah sini ada kisi AC dan ada 2 buah slot USB dan USB-nya USB-C. Ya. Terus di depan sini dia ada seat back pocket. Twitternya, ya kan? Twitternya tadi kan ada di depan tuh, kanan kiri. Belakang pun dia masih tersedia Twitter. Jadi harusnya di sini kalau untuk nyetel musik itu enak sih suaranya. Yang spesial dari mobil ini sudah jelas di bagian sektor dapur pacunya. Karena ini adalah mesin 1500 cc ditambah motor listrik. Jadi Honda tuh mengklaim juk. Jadi bukan mesin konvensional yang dibantu oleh mesin listrik. Bukan. Kata Honda bukan gitu porsinya. Jadi ini tuh terbalik. Jadi mesinnya mesin elektrik yang dibantu oleh mesin konvensional. Kata Hondanya sih gitu ya klaimnya. Jadi benar-benar bisa menghemat bahan bakar. Ini mesin 1500 cc 4 silinder ya. Seperti biasa mesin-mesin yang sudah familiar banget ya kalau melihat yang seperti ini, tapi ruang mesinnya benar-benar jadi padat sekali karena dia punya motor listriknya sebelah sini. Ada generatornya seperti itu, jadi terlihat lebih padat. Dan mobil ini bisa menghasilkan tenaga maksimal. Untuk mesin konvensionalnya dia bisa sampai 106 HP atau PS dan torsinya di 127 Nm. Itu untuk mesin biasanya saja. Dan mesin listriknya sampai ditulis di sini, bro. Jadi mesin listriknya bisa menghasilkan tenaga sampai 131 PS dan torsinya di 253 Nm. Wow. Dan kemarin mobil ini sudah diuji. Dari Jakarta ke Anyer itu ada yang tembus di atas 30 km per liter. Padahal klaim dari Honda ini mobil hanya bisa kemungkinan ya, jadi 25 km per liter. Tapi buktinya pas dijalankan di jalan raya Jakarta Anyer itu bahkan tembus sampai 38 km per liter. Dan itu benar-benar hemat. Kemungkinan mobil ini lebih hemat dari Yaris Cross. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman semua tentang mobil ini? Mobil 1500 cc ditambah mesin elektrik juga, dan mobil ini tuh harganya yang menarik. Jadi harga dari mobil ini tuh tidak sampai 500 juta rupiah. Murah bukan? Ya, di saat yang lain ada yang tembus 500, apalagi dia juga yang kemarin ya. Gua kadang-kadang nggak ngerti. Gue berpikir mobil ini akan tembus 500 juta, tapi ternyata Honda malah turun. Karena biasanya kalau mobil baru itu harganya naik, dia malah turun. Ini unik guys, ini unik banget. Harganya nggak nyampe 500 juta, kita dapat mesin hybrid dengan desain yang seperti ini. Fiturnya juga cukup banyak. Menurut gue worth it banget. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gue kali ini tentang Honda HR-V eHEV. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.